Akhirnya sekarang sudah terjawab ya, mengapa PDN kemarin, Pusat Data Nasional kemarin kita tuh kena retas dan bocor. Bukan karena hackernya hebat ya, bukan karena hackernya kuat kemarin, tapi karena kita yang lemah. Tapi ingat, lemahnya kita, lemahnya pertahanan Pusat Data Nasional kita itu bukan karena gak ada anggarannya dari negara, anggarannya ada, cuman malah dikorupsi. Ya, sekarang terungkap kasus korupsi PDS senilai 1 triliun rupiah, bayangin. Padahal ini tuh merupakan proyek strategis yang seharusnya pengawasannya lebih ketat daripada yang lain. Tapi kenapa kok masih dikorupsi oleh tikus-tikus yang gak jelas itu? Mari kita bahas di sini dan saya bahas kronologinya lengkap di video kali ini. Ketika semua negara itu sedang berlomba-lomba sekarang menjaga data rakyatnya mati-matian, kita di Indonesia malah punya cerita tragis. Proyek Pusat Data Nasional senilai hampir 1 triliunan rupiah justru jadi ajang bajakan koruptor. Ironis banget kan? Gimana kalau kita lihat PDNS alias Pusat Data Nasional sementara ini seharusnya dia di benteng pertahanan kita dalam dunia cyber ini. Tempat semua data sensitif dari KTP, BPJS, pajak, bahkan data intelijen negara dikonsolidasikan di situ. Tapi alih-alih dijaga dan dibangun secara serius, proyek ini segetik ini malah disiplin jadi ATM oleh segelintir orang yang punya kuasa itu. Pertanyaannya sekarang, kalau proyek PDNS aja bisa dikorupsi, lalu di mana sebenarnya niat kita buat bangun kedaulatan digital? Kita ngomong tinggi soal artificial intelligence, tentang keamanan digital, tapi di balik layar ternyata proyek infrastrukturnya ini masih rentan dikotori praktek kolusi dan korupsi. Ini bukan cuma soal duit yang dikorupsi ya, tapi ini soal kepercayaan publik yang dicederai sekarang. Soal masa depan bangsa digital yang dipertaruhkan sekarang. Yang lebih nyesek lagi ya, korupsi ini bukan dilakukan oleh sembarangan orang loh. Ada mantan pejabat tinggi di Kominfo yang sebelumnya ini sering tampil di media sosial bicara soal transformasi digital. Mereka itu yang katanya arsitek era digital Indonesia, ternyata justru dalang dari semua ini. Mereka paham sebenarnya gimana ngatur tender. Mereka juga tahu siapa yang bisa diajak kerjasama. Ya karena memang sistemnya sendiri gampang dimanipulasi oleh orang dalam. Jadi ketika kita bicara soal masa depan digital Indonesia nih, kita gak bisa cuma fokus pada teknologi dan startup saja. Kita harus mulai dari pondasinya, dari kejujuran birokrasinya, dari pengelolaan proyek yang bersih, dan dari komitmen kuat untuk gak main-main dengan data rakyat ini. Karena kalau data udah dikorupsi, ini bukan soal proyek gagal, tapi pengkhianatan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau kita bicara korupsi ini, wah sangat parah sekali deh. Ya seperti biasa ya, ketika saya membahas korupsi, saya akan bahas kronologinya gimana, agar kalian tuh paham mengenai praktek korupsi itu seperti apa biasanya. Kronologinya biasa itu yang sering terjadi seperti apa. Jadi ceritanya gini ya, kasus ini itu sebenarnya bermula dari tahun 2020. Saat pemerintah Indonesia itu lagi gencar-gencarnya membangun fondasi digital pada saat itu. Salah satu proyek yang digeber waktu itu yaitu adalah Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS ini. Nah, proyek ini sangat penting banget. Kenapa? Karena jadi tempat penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah secara terpusat. Biar efisien, aman, dan gak tercerai-berai kayak dulu. Nah, anggaran proyek ini tuh gak kecil. Nilainya sekitar 958 miliar. Yang ngelola ya tentu Kementerian Kominfo lewat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika, yang mana pada saat itu aktor utamanya ini ada beberapa nama besar. Salah satunya Samuel Abrijani Pangrapan yang waktu itu menjabat sebagai Dirjen Aptika, dan juga Bumbang Dwi Anggono yang pegang posisi sebagai Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah. Yang mana keduanya ini memiliki peran yang sangat sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini pada saat itu. Ya ini karena ada anggarannya nih, akhirnya terjadilah proses tender proyek PDNS ini dimulai. Tapi disinilah mulai kelihatan gelagat anehnya. PT Aplikanusa Lintasarta, salah satu pemain swasta di dunia teknologi, tiba-tiba menang tender pada saat itu. Tapi diduga kuat, tender ini udah dikondisikan dari awal. Alias pemenangnya ini udah ditentukan sebelum proses seleksi resmi ini dimulai. Modus kayak gini, ini sebenarnya bukan barang baru di proyek-proyek negara. Tapi tetap aja ini proyek vital. Bahaya kalau ini main-main. Dan yang bikin tambah ini mencurigakan, nilai kontrak awalnya yang tadinya sekitar 60 miliar rupiah,
tiba-tiba bisa naik drastis ke 102,6 miliar di tahun berikutnya, yakni di tahun 2021-nya. Dan gak cuma itu ya, PT Lintas Serta ini itu diduga gak kerja sendirian. Ada kolaborasi dengan perusahaan lain, termasuk PT Dokotel Teknologi. Dan tentu saja orang dalam Kominfo lah yang membantu melancarkan proses ini. Selama proyek itu berjalan, banyak nih pelanggaran prosedur terjadi. Tapi anehnya, semua ini tetap jalan serius. Semua ini tetap jalan terus. Meskipun ada beberapa kejanggalan-kejanggalan, ini masih tetap jalan. Sampai akhirnya di tahun 2024 kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP ini sudah mulai curiga nih. Mereka temukan indikasi korupsi yang serius, baik dari sisi administratif, teknis maupun keuangan. Akhirnya laporan itu lalu masuk ke Kejaksaan Agung. Dan puncaknya ya sekarang, Mei 2025 kemarin, Kejaksaan Agung resmi umumkan bahwasanya proses PDNS ini itu penuh pelanggaran dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat tinggi Kominfo ini dan petinggi perusahaan swasta yang menang tender tadi. Barang bukti pun disita, dari uang tunai ratusan miliar rupiah, mobil mewah, logam mulia, hingga sertifikat tanah. Semua itu diduga hasil dari praktek korupsi selama proyek PDNS ini berlangsung. Masalahnya, sampai sekarang, nilai kerugian negara masih dihitung pasti oleh BPKP. Tapi ada suatu hal yang jelas ya, ini bukan sekedar proyek gagal, ini bukti bahwa bahkan di sektor digital pun yang katanya masa depan bangsa, praktek rente dan korupsi ini masih jadi penyakit lama yang belum jadi disembuhkan sekarang. Dan yang bikin saya tuh miris, sekarang kita kan lagi jual besar-besaran ke dunia luar, bahwasanya Indonesia adalah masa depan ekonomi digital Asia Tenggara. Pemerintah promosi ke investor global soal potensi 270 juta rakyat yang makin melek digital ini. Soal e-commerce, kita yang tumbuh pesat. Dan soal transformasi digital, yang katanya jadi prioritas nasional. Tapi di saat yang sama, justru proyek paling fundamental ini, pusat data nasional ternyata bolong dikorupsi, dipermainkan. Gimana investor mau percaya coba? Ini masalah besar ya. Bukan cuma soal reputasi birokrasi, tapi ini udah menyentuh fondasi kepercayaan ekonomi digital ini. Negara yang ingin jadi pemain utama di ranah digital ini harus bisa membuktikan bahwa infrastrukturnya sudah kuat, aman, dan kredibel. Kalau proyek sekelas PDNS aja bisa dimanipulasi, bagaimana dunia memandang kesiapan kita untuk menjadi pusat ekonomi digital nantinya? Yang tadinya Indonesia itu dianggap sebagai rising star, bisa-bisa berubah jadi negara yang digital luar, busuk dalamnya. Kemudian coba kita lihat dalam pandangan geopolitik data ini. Kalau kita lihat ya, negara-negara besar kayak Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa lainnya, sekarang ini lagi perang dingin baru, yaitu perang data dan infrastruktur digital. Mereka investasi gila-gilaan untuk bangun cloud lokal, melindungi data warganya, bahkan menolak perusahaan asing yang dianggap berisiko. Kayak yang TikTok kemarin, yang hampir diblokir di Amerika Serikat ya, karena takut data nasionalnya itu terancam. Sementara kita di sini ini masih sibuk main tender dan rebutan fee project. Padahal data itu bukan cuma urusan bisnis ya. Itu aset strategis negara. Sama kayak minyak, gas, dan emas lainnya. Karena kalau misalkan data nasional ini tidak dijaga dengan baik, dan misalkan nanti ternyata bocor, ini sangat vital sekali. Karena ketika data nasional ini nanti bocor, artinya seluruh identitas digital rakyat Indonesia ini bisa jatuh ke tangan yang salah. Mulai dari nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat rumah, riwayat kesehatan, data pajak, rekening bank, sampai rekam jejak media sosial. Semua ada di situ. Dan yang paling ngeri, ini bukan cuma soal data individu, tapi juga data rahasia negara, instansi pemerintah, lembaga keamanan, dan sistem pemerintahan. Kalau data itu bocor dan dijual ke dark web, bisa jadi bahan bakar berkejahatan digital, penipuan, pemerasan, pembobolan rekening, bahkan manipulasi pemilu lewat profiling algoritma. Dan itu bukan hanya fiksi ilmiah saja, itu udah kejadian di negara-negara lain. Lihat aja kemarin, skandal Cambridge Analytica atau kasus data breach di India dan Filipina. Negara bisa kelimpangan sendiri kalau data rakyat udah jadi komoditas internasionalnya. Dan lebih parahnya lagi, seperti yang saya sebutkan tadi, gimana kalau data sensitif dari Kementerian Pertahanan yang bocor? BIN, BSN, atau Mabes Polri yang juga ikut bocor nantinya. Itu udah masuk ke wilayah ancaman kedaulatan negara. Pihak asing bisa tahu titik kelemahan kita, strategi keamanan nasional, bahkan bisa ganggu stabilitas politik. Kalau dulu perang pakai senjata, sekarang cukup pakai USB flash disk atau malware buat menjatuhkan sebuah negara dari dalam. Ayolah,
Apalagi sekarang Indonesia sedang membangun IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang katanya bakal jadi smart city kelas dunia. Tapi coba kita tanya, kalau pusat data nasional aja penuh manipulasi, apa iya kita bisa bikin kota digital yang transparan dan efisien? Atau jangan-jangan nanti IKN pun jadi proyek digital yang dipenuhi rente, bukan inovasi? Oh ya, sebagai informasi karena bahas IKN, IKN sekarang itu sedang marak prostitusi ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi kita yang harus soroti ya, yaitu adalah korupsi PDNS ini bukan kasus biasa. Ini adalah alarm keras. Kalau nggak dibenahi sekarang, masa depan ekonomi digital ini kita bisa rusak dari dalam dan kepercayaan publik. Apalagi investor asing nantinya nggak akan bisa dibangun di atas proyek-proyek yang dijalankan dengan mental makelar yang ada di Indonesia ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa. Eksklusif.